Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Zidan Febriansyah. Saya sebagai host dalam acara podcast Inspirasi kali ini. Dan di sini saya tidak sendirian Sobat Inspirasi. Saya ditemani dengan sesosok wanita yang begitu cantik banget di samping saya nih. Nah, beliau kayaknya make kayak selentang-selentang gitu ya. Mungkin daripada Sobat Inspirasi semua penasaran, kita langsung aja ya ke perkenalan nih. Kita langsung kenalan aja nih dengan wanita di samping saya. Dengan siapa nih kalau boleh tahu, silahkan. Halo sahabat Inspirasi, perkenalkan saya Sri Amalda, Duta Inspirasi Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Dipanggilnya siapa? Malda. Malda. Oh, jadi beliau itu namanya Malda, teman-teman semua Sobat Inspirasi. Nah, oh iya, Amalda ini sebagai Duta Inspirasi Provinsi Banten. Baik. Oh iya, Amalda. Tadi Amalda sebagai Duta Inspirasi Provinsi Banten. Tapi di sini Amalda belum kenalan terkait apakah Amalda di sini statusnya sebagai mahasiswa ataukah kerja atau kayak gimana, silakan. Baiklah Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Sri Amalda, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Wah, berarti kalau misalkan ada yang ngurusin perkawinan ataupun kayak ibarat kata perceraian, berarti Amalda yang ininya ya? Iya, bener banget Kak. Yang di bidangnya gitu maksudnya? Iya, bidangnya. Waduh, ngomong-ngomong tentang hukum keluarga, apakah Amalda ini sudah mempunyai pasangan atau belum nih? Gimana Amalda? Alhamdulillah untuk saat ini belum sih, masih jomblo. Waduh, bagi Sobat Inspirasi nih, kalau yang mau daftar nih, boleh banget nih kayak daftar ya. Tapi nanti jangan pacaran dulu kali ya Malda ya, nunggu yang serius aja gitu ya. Fokus kepada tujuan Malda itu kuliah dulu yang membahagiakan orang tua, betul nggak? Betul banget. Betul dong. Jadi kalau Sobat Inspirasi semua di sini mau deketin Malda gitu ya, ya nunggu sukses dulu ya pastinya. Iya benar banget Kak. Soalnya kalau untuk saat ini masih sibuk sih. Masih sibuk ya, oke. Tadi sebagai Duta Inspirasi, kira-kira kesibukan yang lain apa lagi nih? Oke, kesibukan yang lain, Amalda menjadi Duta Kosmetik Aman, terus juga menjadi Duta PPLink ASI Banten, seperti itu Kak. Dan Duta Fakultas Syariah tahun 2021. Insya Allah, luar biasa, banyak banget tepuk tangan dulu ya. Sobat Inspirasi, keren banget Amalda nih. Ya Kak. Sobat Inspirasi semua penasaran mungkin apa aja sih terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan aku lontarkan nih kepada Amalda nih. Mungkin lebih jelasnya kita langsung aja yuk ke pembahasan yang lebih inti banget. Langsung aja, tidak. Oke Amalda. Nah di sini kita kali ini di podcast hari ini kita akan membahas mengenai ada temanya nih Malda. Aspire to inspire before we expire. Paham nggak maksudnya apa? Enggak, apa tuh Kak? Boleh dijelaskan? Jadi aspire to inspire, sebelum kamu menginspirasi, nah before we expire. Nah seharusnya kita harus bisa menginspirasi diri sendiri dulu gitu ya, we expire gitu. Oke, dalam tema kali ini aspire to inspire before we expire. Nah di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Malda. Kayaknya tadi kan di awal aku ngomong saya. Tetapi sekarang ngomong aku, kayaknya lebih enakan ngomong aku aja kali ya Malda ya, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa kali ya. Oke, kita ngomong aku aja nih. Oke, baik Amalda, di sini aku ada beberapa pertanyaan ya Malda yang mau dilontarkan kepada Amalda sebagai Duta Inspirasi mewakili Provinsi Banten. Ngomong-ngomong tentang kesibukan Malda yang tadi udah dipaparkan nih, kira-kira Amalda ini dalam menanggapi ataupun melaksanakan tugas ini kadang kayak bentrok nggak sih? Gimana sih caranya gitu supaya nggak bentrok, atau kadang Malda bentrok itu gimana coba? Ya, jadi terkait banyaknya kesibukan saya, apalagi saya posisi sedang kuliah ya di jurusan Hukum Keluarga, yang dimana jurusan hukum itu banyak sekali tugas-tugasnya, terutama tugas penelitian. Dan untuk semua kegiatan saya manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dalam semua kegiatan harus dimanajemen waktu dan diusahakan dari jauh-jauh hari gitu, kita harus dijadwalkan seperti itu. Jadi Malda itu punya jadwal-jadwal gitu ya. Biasanya Malda ini membuat jadwal itu dalam tertulis atau hanya di pikiran Malda? Oh Malda nanti besok harus gini. Gimana Malda?
Kalau untuk Malda sendiri jadwalnya tertulis Kak. Kalau misalkan di pikiran kan kita manusia ya, tempatnya salah dan dosa dan juga lupa gitu. Kadang-kali kita lupa gitu dengan jadwal-jadwal tersebut. Jadi dituliskan. Wah, sobat inspirasi nih, boleh nih dicontoh nih kayak Amalda ya. Misalkan sobat inspirasi di sini punya banyak kegiatan atau sobat inspirasi ini punya banyak aktivitas dan kadang ngerasa sobat inspirasi ini kayak keteteran gitu ya Amalda ya. Nah, lebih baik ditulis, dicatat dan dibuat listingan-listingan jadwal-jadwal yang ingin sobat inspirasi ini ya kerjakan gitu ya. Tuh. Oke. Tadi sudah membahas mengenai membagi waktu ya, membagi waktu kesibukan Malda ini. Terus sekarang ngomong-ngomong tentang sosok inspirasi nih, Malda kan adalah orang yang sangat menginspirasi, amin ya, karena memang jadi duta inspirasi di Provinsi Banten nih. Nah, yang menjadi pertanyaan aku adalah selanjutnya, apa sih makna inspirasi di mata Amalda? Inspirasi adalah sebuah ide kreatif dan juga selain ide kita juga harus bisa melaksanakan ide kreatif kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk inspirasi menurut saya adalah menebarkan manfaat untuk semua orang. Luar biasa, menebarkan manfaat ya, Masya Allah. Oke. Kita tadi sudah mengetahui apa itu pengertian dari duta inspirasi pengertian inspirasi di mata Amalda. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah kepada tupoksi ataupun tugas Amalda nih. Apa sih Amalda tugas duta inspirasi itu? Silakan Amalda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tugas duta inspirasi sendiri, tugas duta inspirasi adalah menginspirasi kaum milenials untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, baik bakat akademik maupun bakat non akademik. Karena kita terlahir memiliki bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus sama-sama mengembangkan bakat, dan juga saya sebagai duta inspirasi bertugas untuk mensupport dan juga mewadahi bakat-bakat dari millennials khususnya di Provinsi Banten. Oke. Yang aku tahu ya Amalda ya, wah kebetulan juga nih Amalda ya, aku juga sebagai alumni ya, alumni dari Duta Inspirasi juga teman-teman. Jadi alumni Duta Inspirasi batch pertama, sedangkan Amalda ini sudah batch kelima. Saya kayak senior banget ya ibaratnya, paling tua banget nih. Oke, kira-kira nih ketika aku pas waktu masuk Duta Inspirasi itu kan pasti ada yang namanya project campaign, ya project campaign, membuat project campaign. Aku juga membuat project campaign. Nah, kira-kira Amalda ini membuat project campaign seperti apa sih yang Amalda buat sehingga Amalda ini bisa terpilih menjadi duta inspirasi gitu? Baik, terkait project campaign yang saya buat, ya ini saya masuk ke divisi TikTok, yang dimana saya membuat project yang pertama itu membuat konten mengenai inspirasi juga informasi seputar kaum millennials. Yang kedua juga membuat konten mengenai bakat, baik itu bakat seputar keagamaan ataupun juga bakat olahraga, bakat kesenian. Selanjutnya adalah mengadakan live streaming TikTok yang menginspirasi seperti itu. Jadi Amalda ini membuat project campaign yang dimana project campaign ini Amalda khususkan adalah Amalda ini ketika terpilih menjadi duta inspirasi, Amalda ini lebih fokusnya menurutku yang aku tangkap adalah Amalda ini bakal menyebarkan virus-virus positif ibaratnya ya, menyebarkan vibes positif kepada para pemuda-pemudi yang ada di Banten terkhusus dan juga umumnya di Indonesia itu melalui konten ya, melalui konten TikTok ya. Contohnya Amalda ini masuk di divisi TikTok gitu ya. Di dalamnya itu kayak berupa edukasi mungkin ya, edukasi terus juga life hack ataupun motivasi gitu ya Amalda ya. Bagus banget sih. Oh ya, kira-kira Amalda, tadi Amalda sudah masuk DIT ya, Duta Inspirasi TikTok ya kalau. Nah, kebetulan aku juga sama nih teman-teman. Aku saat menjabat sebagai Duta Inspirasi, aku pun masuk di Duta Inspirasi TikTok ya, sama kayak Amalda. Nah, kira-kira nih Amalda, yang Amalda lihat ya di zaman sekarang ini ya, kira-kira TikTok itu ini sih memberikan dampak positif nggak sih gitu? Sedangkan yang kita lihat kalau orang awam ya Amalda ya, kalau orang awam ini melihat kalau TikTok itu banyak kayak joget-joget gitu kan ya, kayak joget-joget nggak jelas, ngedance nggak jelas dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira di TikTok itu ada dampak positifnya nggak sih gitu? Silakan. Jadi untuk di TikTok sendiri ada dampak positifnya.
media sosial itu tergantung siapa penggunanya, bukan tergantung dengan media sosial itu sendiri. Jadi siapa penggunanya. Jadi tergantung kitanya nih mau menggunakan ke hal positif atau menggunakan kepada hal yang negatif. Untuk Malda sendiri sudah merasakan dampak dari bermedia sosial positif, khususnya pada aplikasi TikTok dengan mengedukasi kaum millennials. Khususnya kan Malda sudah masuk di divisi TikTok Duta Inspirasi, yaitu tugas kita mengedukasi kaum millennials dan menginspirasi juga pada aplikasi TikTok. Kira-kira Amalda bisa ini nggak sih kayak menceritakan atau menggambarkan, kita nggak mungkin praktek di sini dong ya, nggak mungkin praktek buat konten di sini. Kira-kira bisa menggambarkan nggak sih yang Amalda buat itu kontennya seperti apa? Nah tadi kan udah bilang edukasi ya. Nah maksudnya kayak gimana, bisa digambarin nggak gitu ya? Nanti setelah Amalda gambarin mungkin nanti boleh kali ya sampel yang Amalda buat nanti ditayangin di podcast, nggak apa-apa kali ya? Oh iya boleh. Gimana, coba gambarin aja dulu contohnya kayak gimana gitu. Oke, contohnya kalau saya sendiri kan Duta Inspirasi TikTok, dan saya juga kebetulan aktif nih di TikTok saya. Boleh nih spill. Halo sahabat Samawa, bertemu lagi dengan aku Malda, mahasiswi Hukum Keluarga Islam. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Hukum pernikahan dini adalah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pernikahan dini di Indonesia banyak sekali dilakukan. Faktor utama adalah yang pertama, adat istiadat, faktor agama, faktor ekonomi, dan juga faktor pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan batas usia pernikahan agar meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Indonesia dan juga meminimalisir terjadinya angka perceraian di Indonesia. Ya, jadi untuk gambaran sendiri, saya aktif juga di media sosial khususnya TikTok. Saya juga mempunyai akunnya sendiri, dan di situ saya berfokus pada edukasi di bidang hukum karena saya kan menjadi Duta Putri Fakultas Syariah. Jadi tugas saya mengedukasi juga di bidang hukum seperti itu. Seperti itu. Iya. Aku juga sempat melihat TikTok Amalda ya, yang memang konten yang Amalda buat itu memang tentang hukum ya, edukasi hukum ya. Dan di situ ternyata banyak banget komentaran netizen kayak sangat mengapresiasi banget terkait konten yang Amalda buat ya. Salut nih katanya, ada wanita yang memang sadar akan hukum segala macam. Contohnya aku lihat tuh kalau nggak salah itu tuh tentang perceraian atau perkawinan gitu tuh. Ya, tentang apa sih? Oh, tentang perkawinan. Itu tentang ya, perkawinan atau FYP sempat FYP juga. Yang kayak gimana sih yang Amalda buat tuh contohnya tentang hukum perkawinan itu kayak gimana Amalda buat tuh? Oke. Jadi yang Amalda buat itu mengenai tentang perkawinan di usia dini. Akan tetapi sudah disahkan nih di mata agama dan juga di mata hukum. Kan yang kita tahu nih di Indonesia itu menikah itu harus di atas 19 tahun untuk saat ini. Karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu batas usia pernikahan itu harus 19 tahun. Di bawah itu harus tidak boleh menikah karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pengadilan agama itu sudah membolehkan. Akan tetapi harus melewati jalur dispensasi menikah seperti itu. Dispensasi Menikah. Ya, jadi jadi dispensasi menikah itu keringanan. Dibolehkan untuk melakukan pernikahan walaupun masih di bawah usia dini gitu, masih di bawah umur. Oleh karena itu boleh menikah di bawah umur walaupun tidak dibolehkan oleh perundang-undangan seperti itu. Gitu Amalda. Oke Amalda, tadi Amalda membuat konten TikToknya tentang ini edukasi hukum ya. Ya aku tanya ini lagi terkait tentang media. Iya media. Oke, gimana sih Amalda sebagai duta inspirasi, mengingatkan kepada teman-teman yang ada di sekitar Amalda untuk bisa bijak dalam membuat dalam bermedia sosial gitu. Gimana? Untuk terkait mengingatkan teman-teman ya terkait bijak dalam bermedia sosial, yang pertama kita ibda binafsi dulu gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu. Kita harus mencontohkan yang terbaik gitu kan.
bahwa dalam bermedia sosial itu harus baik loh, tidak boleh bermedia sosial itu dengan hal-hal negatif, karena ada yang namanya jejak digital yang tidak bisa dihapuskan. Oleh karena itu yang pertama kita harus dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan teman-teman kita ngelihat diri kita baik gitu, insya Allah gitu akan mengikuti seperti itu, baru nanti kita menasihati teman-teman sekitar. Seperti itu ya. Malda, ya tadi makasih banget udah ngingetin ke teman-teman semua, kepada para ini ya sobat inspirasi terkait untuk bijak bermedia sosial. Kita lanjut Malda ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Malda ketika Malda mengikuti seleksi pemilihan duta inspirasi? Mungkin sobat inspirasi semua kayak pada penasaran gimana sih caranya ketika menjadi duta gitu. Gimana sih caranya ketika ingin menjadi duta inspirasi atau duta yang lainnya gitu ya. Yang Malda ikutin lah pokoknya. Tapi lebih terfokus kepada duta inspirasi ya. Sok silakan. Ya jadi apa nih cara menjadi duta inspirasi, prosesnya itu seperti apa? Yang pertama adalah proses pemberkasan kan. Jadi di pemberkasan itu kita melampirkan foto, tuibon juga, terus juga visi dan misi, terus project campaign yang akan kita laksanain ketika terpilih menjadi duta inspirasi. Terus selanjutnya adalah beberapa persyaratan seperti screenshot seperti itu, follow IG-nya duta inspirasi, screenshot juga membagikan informasi pemilihan duta inspirasi melalui WA group seperti itu Kak. Oh gitu Malda. Jadi kalau dilihat dari itu dari pemilihan ya sebenarnya hampir sama nggak sih dari duta-duta yang lain? Berbeda Kak. Kalau di duta inspirasi ini yang membedakan kita melampirkan semua prestasi kita. Luar biasa. Itu berapa prestasi? Kalau Amalda sendiri sih lumayan sih Kak. Berapa? Nggak apa-apa sebetulnya. 27 prestasi. Wah luar biasa banget. Padahal aku tahu di situ minimal 10 prestasi. Betul nggak sih? Iya. Betul kan? Ya luar biasa banget 27 prestasi. Wah luar biasa Malda, benar-benar cocok teman-teman dijadikan sebagai duta inspirasi Provinsi Banten. Emang layak sih. Luar biasa, the best banget Amalda. Oke Amalda, ngomong-ngomong terkait inspirasi ya, kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi dalam hidup Malda? Baiklah, yang pertama sosok yang menginspirasi dalam hidup saya adalah orang tua. Dan yang kedua itu seorang ahli di bidang hukum, hakim yang sangat berjasa bagi negara kita Republik Indonesia, yakni Bapak Dr. Artijo Al-Kasari, SHMH, yang dimana Bapak tersebut itu Bapak Hakim yang paling ditakuti di Indonesia ketika menjadi Hakim Mahkamah Agung. Luar biasa, itu hakim tahun berapa Mal? Itu udah lama banget sih, soalnya udah nggak jadi hakim lagi, udah lengser, udah jadi mantan hakim. Banyak ya kasus-kasus yang memang apa ya, yang ditangani oleh dia. Iya, banyak banget. Siapa tahu? Khususnya gimana? Khususnya pada kasus tindak pidana korupsi. Oke, kita doakan aja semoga Amalda ini bisa seperti sosok inspirasi yang Amalda inginkan. Seperti tadi siapa hakim siapa? Bapak panggilannya Artijo. siapa deh? Artijo, Bapak semoga Artijo. Amalda bisa jadi seperti Bapak Artijo ya, tapi versi Bapak Artijo ibu, versi wanita gitu ya, hakim yang wanita. Amin ya rabbal alamin. Baik Amalda, kita nggak kerasa nih udah kayak di ujung waktu nih ya, kayak bincang-bincang udah banyak nih, udah panjang kali lebar, kita udah nggak kerasa di ujung acara nih Amalda ya. Nah di sini aku pengen sih kepada Amalda ini, namun sebelum Amalda tutup ya, aku pengen tahu aja nih ya, nggak apa-apa kali spill nih. Iya, apa saja prestasi yang pernah Amalda capai, nggak apa-apa sebut aja supaya bisa menginspirasi. Bapak ini kebanyakan ya. Mungkin kayak persyaratan duta inspirasi aja minimal 10 kan, ya udah 10 aja, 10-an. Baiklah, prestasi yang pernah saya dapat selama sekolah dan kuliah, yang pertama juara 2
pidato bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Pandeglang waktu masih MI, waktu masih pelajar. Terus juga juara 2 pidato bahasa Indonesia tingkat Provinsi Banten. Terus juara 1 caption teraktif Duta Anak Provinsi Banten. Luar biasa. Lanjut. Terus juga Putri Hijabahan 2021. Terus Putri Muslimah Award 2021. Apa lagi ya? Apa? Terus juara 2 MSQ Musabakoh Syaril Quran Nasional. Tingkat nasional Yang itu pas zaman mewakili kapan? UIN Banten itu tahun 2021. Aku jadi bagian sari tilawah. Juara berapa? Juara 2. Nasional. Iya. Acara apa itu ya? Festival UIN Banten tapi mengundangnya nasional. Oh, Masya Allah, luar biasa. Lanjut, Mal. Terus juara 2 Syaril Quran di UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terus juga dibukukan, puisi dibukukan ISBN Universitas Jenderal Sudirman. Terus juara 2 Musabakoh Syaril Quran di Pondok Pesantren Matlaul Huda. Terus juara 1 TikTokers unggulan Zetizen Banten. Ini udah lebih belum nih? Udah. sampai keasikannya kayaknya udah lebih prestasinya banyak banget. Segudang kayaknya, Masya Allah, segudang prestasi Malda. Semoga kebanyakan banget nih. Semoga harapanku adalah Malda ini punya banyak prestasi, tapi jangan lupa prestasi yang Malda punya itu harus bisa Malda kembangin, dan juga tentunya harus bisa Malda ibaratnya ajarin ke orang-orang sekitar Malda. Ibaratnya apa ya namanya ya? Harus bisa harus menjadi orang yang bermanfaat. Iya, harus bisa menjadi orang bermanfaat, dan juga Malda ini harus bisa mengajarkan kepada teman-teman ketika ada yang pengen bertanya, Malda gimana sih caranya jadi duta, atau Malda gimana sih caranya bisa juara MSQ segala macam. Itu Malda jangan pelit. Jangan pelit ilmu. Malda kembangin, Malda ajarin kepada teman-teman yang ingin bertanya. Karena gini Malda, ketika kita ilmu ini dipegang oleh kita sendiri, maka yang ada nanti kita merasa tinggi, ya kan? Yang ada nanti sombong. Nah, tapi kalau beda halnya ketika ilmu yang kita miliki ini kita bagi ke teman-teman kita, insya Allah itu dapat bermanfaat dan juga dapat pahala tentunya Malda ya. Iya, betul banget gitu kan ya. Karena Malda pernah ngedenger nggak sih kayak ahli-ahli filsuf dulu gitu. Nah, itu mereka bisa maju, bisa dikenal gitu, bisa pintar, cendekiawan segala macam. Itu karena ilmunya mereka lestarikan. Maksud dalam lestarikan adalah mereka bagi-bagi ke teman-temannya gitu Malda. Jadi ilmunya nggak dipegang sendiri gitu. Jadi nggak pelit ilmu gitu. Itu aku harap Malda bisa menjadi sosok inspiratif yang memang membanggakan, dan juga bisa menjadi sosok inspiratif sesungguhnya untuk teman-teman di sekitar Malda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terus Malda, boleh nih mungkin kasih pesan-pesan ataupun kasih motivasi, ibaratnya kata-kata mutiara yang indah nih di akhir penghujung acara nih untuk sobat inspirasi yang ada di rumah. Silahkan Malda. Kata-kata mutiara Malda yang selalu Malda pegang, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Luar biasa banget, simple tapi ngenah banget. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Atau kalau aku sih hampir sama nih Malda, kata-kata mutiara dari aku juga nih. Aku juga pengen nih. Jadi gini, orang sukses bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi orang sukses adalah ia adalah orang yang bisa berbagi ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah definisi sukses menurutku. Gitu. Oke, terima kasih Malda sudah bincang-bincang tentang inspiratif, tentunya tentang inspirasi, tentang Before We Expire. Tadi apa Malda, lupa sendiri aku nih. Aspire to inspire before we expire gitu ya. Semoga kita semua dapat menginspirasi, dan juga semoga kita juga dapat bisa mengembangkan kembali ilmu yang kita miliki Malda ya. Dan aku juga pesan kepada teman-teman sobat inspirasi, semoga
ketika teman-teman semua menonton podcast inspirasi ini, teman-teman bisa mengambil ilmunya, teman-teman bisa mengambil positifnya, dan kira-kira ketika kita dalam berbincang-bincang ini ada hal yang memang tidak disukai ataupun ada hal negatif, diharapkan untuk dimaklumi dan dibuang saja hal-hal negatif itu, dan diambil saja yang positifnya gitu ya. Karena pada hakikatnya adalah kita manusia yang sama-sama masih belajar, dan memang kesempurnaan itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Malda. Terima kasih banyak udah mampir di podcast inspirasi kita kali ini, dan mungkin kita langsung tutup aja ya teman-teman. Terima kasih kepada Malda sekali lagi, dan sampai jumpa teman-teman di podcast inspirasi selanjutnya. Saya Zidan Febriansyah selaku host kali ini mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Iya.